Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu pengawas tingkat Kabupaten Cianjur sebagai pengawas bina di SMP Negeri 2 Tangerang yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tangerang, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan irodatnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama Ibu pengawas dari tingkat Kabupaten Cianjur, yaitu dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tangerang. Sekaligus pada kesempatan ini kita akan mengadakan pembinaan dari Ibu pengawas. Selanjutnya pada kesempatan ini acara yang akan dibahas pada kesempatan yang pertama yaitu sebagai acara pembukaan, dan yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tangerang, serta yang ketiga yang merupakan acara pokok yang dimulai dari acara pembinaan yaitu oleh Ibu pengawas dari Kabupaten Cianjur. Untuk menghemat waktu, marilah kita acara ini buka bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mudah-mudahan acara ini ada dalam kelancaran, juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu acara sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tangerang itu kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tangerang kami persilakan. Terima kasih Pak Ali sebagai wakil kepala sekolah yang telah membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, sehingga apa yang akan kita lakukan menjadi berkah dan barokah dan manfaat untuk kita semua. Pada hari ini kita kedatangan tamu agung yang sudah mengesahkan ya, menyempatkan waktunya untuk mengunjungi sekolah kita tercinta. Hal ini mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya atau manfaatnya semaksimal mungkin. Mumpung ada guru pengawas dari pusat, kita ambil pencerahan ilmunya sebanyak mungkin. Dari kegiatan ini sebenarnya yang paling utama adalah silaturahmi antara kita dengan Ibu pengawas. Nanti mungkin ada sesi perkenalan mungkin Bu ya, dari Ibu pengawas. Sudah siap ini Bapak Ibu? Insya Allah siap. Saya lahir batin kalau sudah isi amunisi. Saya mau tanya dulu ini, karena kalau mau sangat ideal, ya bagaimana proses akreditasi ya Bu ya. Nah ini kita sama-sama dulu niatkan gitu, karena ya kita sudah sama-sama tahu Pak Budi Pangetan Widi serta acara Bapak di Pangetan kanji menunaikan tugas kedua anak. Apapun tenang lah abdi Kak
Bapak kesini ada kan pernah kami misalnya pengalaman Bapak langsung senior di Abdi Sedeng. Merasa serangan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau informasi untuk kegiatan PKKS ini kan by aplikasi, jadi nanti tentu harus dibantu oleh teman-temannya, rekan-rekannya, ya. Jadi nanti ada satu orang yang saya minta tolong untuk membantu mengisi data PKKS, minta soleh ya. Nah selanjutnya ini sudah ada arsip-arsip bukti fisik atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sekali dia ini malas nyuhungkan di doa bisa deh, atau siap ya? Ya kalau untuk informasi tadi sudah tersampaikan, ada beberapa tadi yang terlewat sedikit. Yang pertama ini mengenai Bapak Kadis Distipora ya, yang sebelumnya adalah Pak Aki. Kemarin itu sudah tidak sehat, lalu sekarang PAD-nya adalah Pak Rudi ya, yang sebelumnya adalah sekretaris kita. Doakan sama-sama, baik itu Pak Aki, mudah-mudahan segera disehatkan kembali. Amin. Dan segala amal solehnya menjadi kebaikan jariah untuk beliau. Kemudian untuk PLT yang sekarang mudah-mudahan makin lebih baik lagi, khususnya untuk kegiatan pendidikan kita di Kabupaten Cianjur. Kemudian mengenai tadi, betul kenaikan tingkat untuk sekarang berbeda dari sebelumnya. Ya, nah ini juga banyak sekali yang tadi saya sampaikan, mulai dari rapat pendidikan, terus Arkas Pordopo, ya, kemudian juga kenaikan tingkat sekarang untuk ASN khususnya. Ya. Jadi kalau untuk tahap ke atas itu melalui Simpakin langsung ke pusat. Nah itu bagaimana pengisian dan sebagainya, itu ada bintek-bintek. Nanti saya coba share rekaman ulangnya. Kemudian untuk yang 4A ke bawah itu disepakati pengisiannya itu melalui admin Distipora ya, ada Pak Diri dan nanti ada bagi kepegawaian yang khusus yang disepakati. Untuk disepakati ini karena guru di Kabupaten Cianjur, baik guru maupun kepala maupun pengawas yang berstatus ASN jumlahnya cukup banyak, jadi tentu tidak mudah dan kita juga harus banyak legowonya jika nanti diminta PAK ya, nanti untuk dikolektifkan di siapa kita ikuti saja idealnya. Tapi kan kadang kita mau bikin programnya di luar tanpa konsep yang belum siap, jadi ketika pelaksanaan tidak berdasarkan pada program yang kita buat ya. Jadi tetap tujuan akhirnya itu yang pertama. Yang kedua, kita usahakan menghasilkan produk juga, karena produk ini juga bagus manfaatnya. Yang pertama, selain sebagai bukti fisik, yang kedua mungkin nanti bisa sebagai menambah misal kegiatan nih, pembagian rapor orang tua kita undang, kemudian tiap kelas misalkan mengadakan bazar atau pameran stand-stand kelas ya, dipamerkan portofolio hasil ulangan mereka atau karya mereka ya, produk-produk mereka, baik itu produknya berupa tugas-tugas di sekolah ataupun tugas kegiatan P5 mereka, misal membuat produk apakah itu makanan atau karya-karya lain sebagainya. Itu kan mengundang juga. Kedepannya ketika orang tua datang, keren ya, ternyata SMP 2 Tanggung banyak karyanya, ternyata anak misalkan ya bisa membuat miniatur pesawat terbang dari bus bekas, bisa contoh ya. Tadi makan pesawat terbang itu pesawat terbang dari bus bekas, bisa. Ternyata rapi banget, ini bisa dijual atau dari kayu misalkan sisa dari tebangan ya. Saya kan kurang tahu juga di sini potensi daerahnya apa. Atau misalnya dari gula nih, ternyata anak bisa bikin gula sendiri, terus gulanya misalkan bentuk Doraemon. Kan rata-rata gulanya gula bulat atau gula kotak ya. Paling dua bentuk itu ya. Mungkin kedepannya gula Doraemon dari tangan. Nah itu nge-branding juga, ini contoh ya.
Nah itu, jadi kan punya daya tarik. Salah satunya, nanti orang tua sekolahnya kan ikut. Jadi mah sekolahnya caket, haratis. Ternyata anak-anaknya juga hebat. Wah, guru lagi sarongnya, dah SMP 2 tahun, the best. Pilihan orang tua. Ini contoh di kota-kota ya. Di kota-kota besar itu sekolah itu bahkan bisa sampai sebelahan, ya, berdampingan, berdekatan. Jadi bukan berdekatan lagi, tapi gigir-gigir. Ini kalau di kita kan kurang lebih persoalannya adalah kemerataan peserta didik. Ada yang sekolah kebanyakan peserta sampai harus menolak berkata ya, sampai orang tuanya nangis-nangis dan sebagainya. Tapi sisi lain ada sekolah-sekolah yang kekurangan peserta. Ada yang lebih dahsyat lagi, ada sekolah yang bahkan muridnya sudah goib, bangunannya ada, peserta didiknya udah goib, tinggal namanya doang ya, sebenarnya kayak gitu ya, kayak apa? Itu ada. Ini PR kita bersama, ya. Tapi yang peran kita di sekolah internnya itu sebelum kita menyelesaikan soal pemerataan yang itu PR-nya besar, kita selesaikan dulu PR di sekolah kita. Caranya yang tadi selain meningkatkan kualitas peserta didik, kita juga butuh kuantitas, betul ya? Ya. Tapi di sini mah insya Allah nggak rebutan peserta didik ya. Di sini mah kompak kepalanya. Keren, di sini bangunannya udah plus ya, keren, bangunannya plus apa? Ya, rombelnya berapa di sini? 12. Jumlah kelasnya? Ini jumlah rombel real. Ya. Ya benar. Gak apa-apa, mungkin kedepannya nanti ada tambahan siswa lagi kalau kelasnya sudah siap, aman ya. Nanti oleh Bapak KS atau supervisor yang diminta bantu untuk mewakili ya kalau misalkan gurunya banyak. Jadi itu ya filosofinya kenapa ada rapat pendidikan, aplikasi dari operator. Nanti mah kita juga belajar, apalagi di sini wajahnya wajah fresh ya, muda-muda. Semua muda ya adil. Tuh waktu di mana? Ya, semua kayak ini memang sebaiknya dibahas khususnya waktunya karena tidak cukup dalam hitungan jam gitu. Apalagi kita ada agenda yang khusus untuk hari ini. Nanti kedepannya boleh misalkan di sini ada yang sudah ikut Bimteknya bisa berbagi ke teman-temannya atau yang udah ikut CGP bisa berbagi teman-temannya. Kalaupun belum ada, Bapak Ibu silakan download lewat HP juga ada. Itu aplikasi PNN. Sudah semua ya. Nah itu sebetulnya semua materi pool daging. Ya itu semua materi di sana sebetulnya ya. Cuman banyak yang daging orangnya liar dulu ada. Ya kita silakan ini bisa disiasati lah ya. Apalagi kan beban guru mengajar juga saya merasakan ya, karena saya juga berangkat dari guru. Bahkan dipraktekkan, dimanfaatkan di masyarakat real gitu. Misal programnya di tanggal ini, misal apa ya? Gaya hidup atau misalnya di sini karena banyak gula nggak sih? Nah, misalnya di sini punya pohon merah, jadi pemanfaatannya misalkan anak belajar membuat gula, lalu selain gula, misalkan membuat sesuatu produk dari bahan nira yang bisa menghasilkan, gitu ya. Nah itu pemanfaatan alam yang memang ada di sekitar sekolah. Gula semut. Ya, ini mah jangan sampai misalnya proyek pembuatan pesawat terbang. Panggil, ya. Yang sesuai dan mampu, tapi aplikatif juga itu supaya bermanfaat. Jadi nanti ke depannya intinya proyek ini bisa membekali peserta didik nanti kehidupan di luar sana. Jadi keluar dari sini tuh anak-anak bisa bikin gula sendiri atau jadi pengusaha gula, nanti ekspor ke luar negeri.
dikirim ke luar negeri, dipasok seluruh negeri, gula tanggung, merekan, brand apa, gitu ya. Jangan lupa kirim Bapak Ibunya. Baktos ya, baktos orang kalau jantan guru makin mungkin jantan soleh ke terus bina. Tapi kita selaku murid wajib ya eta barokah. Ya selalu guru ibu karaos panginten urang teh gaduh maksudnya gaduh rezeki ya nanti dipaparin Allah kasayang dina karya atau lain sebagainya. Sanes kerja keras urang teuing. Tapi yang penting meureun barokah nanti doa sepuh urang, doa guru urang. Kan aya hadisna ridho fi ridho walidayh. Ridho Allah itu ridhonya orang tua. Di rumah belum disebut anak soleh kalau masih nyusahin orang tua. Pikir orang tua mas belum. Kalau sudah disebut soleh itu orang tua itu hatena ridho ka urang. Ya, bangun tidur gak nyusahin orang tua kita menjadi orang tua udah senang. Nah, salah satu masalah. Kalau di sekolah berarti ridhonya guru. Yang di sekolah itu berusaha mencari ridhonya guru. Ada mencari nilai, insya Allah, ya dipasih nilai wae ku guru. Sana ulang mana sakit tuh. Karena benten pami zaman dulu mah ya, neng sayang bade ulangan teh ngapal ke ulangan harian. Kok ujian nasional? Ada yang mau ujian nasional Selasa ulangan harian. Bahkan ada di budak-budak mungkin tuh di kan tapi insya Allah kalau osis-osisnya percaya anak aktif, anak keren. Jadi untuk P5 itu ya bisa disiasati oleh kurikulum dan timnya, proyek yang memungkinkan bermanfaatnya lebih banyak karena ada ya, saya nggak sebut nama sekolahnya. Jadi proyeknya udah bagus, programnya udah bagus. Tapi ternyata ketika pelaksanaannya malah sebaliknya. Contoh ini, tujuannya kan untuk melatih anak muncul entrepreneur. Entrepreneur itu ada keinginan untuk mandiri, punya usaha ke depannya gitu ya. Misal dari bahan atau dari barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dan punya daya jual. Kan intinya itu supaya anak bisa memanfaatkan barang bekas, kemudian dijual dan uangnya dimanfaatkan untuk dirinya, bahkan bisa ngasih ke keluarga dan orang lain sekitar. Tapi ternyata di prakteknya mungkin konsepnya udah baik, tapi prakteknya kurang tepat. Jadi anak pas pelaksanaan P5 jadi banyak pengeluaran. Sempurna, aduh nah aja kan banyak pengeluaran masa sekolah ada yang begitu, ya. Maka nanti bisa dibahas lagi. Yang memungkinkan, yang betul-betul manfaatnya lebih besar dan tepat gitu ya. Nanti bisa dibahas kembali. Alhamdulillah, sebagai pembinaan dari Ibu Pengawas sudah selesai dan sekarang marilah kita lanjutkan sebelum istirahat, yaitu ada tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu yang akan bertanya, terutama yang ada kaitannya dengan pembinaan pada hari ini, terutama yang ada kaitannya dengan IPM tadi, terus P5 dan penerapan pendidikan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan pertanyaan. Terkait P5 mungkin terus terang di sini jadi masih kebingungan dalam pelaksanaannya. Masih bingung itu bagaimana cara melaksanakan P5. Sebenarnya materi ataupun sumber-sumber sudah ada, cuma dalam pelaksanaannya masih kaku dan bingung. Ini Bu, kita itu terlalu berorientasi pada produk kan, untuk P5 itu hasilnya apa. Sedangkan untuk P5 ini tujuannya adalah untuk profil pelajar Pancasila. Jadi yang diutamakannya apakah dimensinya atau hasil akhirnya, produknya Bu, untuk P5. Terima kasih. Kesejahteraan ini dari saya Bapak. Wah. Tapi barangkali ini bisa menambah mungkin ide gitu ya. Barangkali ya, punten ya, karena saya kan belum tahu ini ya keadaan real di sini. Karena jumlah
rombongan sekian, tentu kan berarti efeknya ke jam gurunya ya, jumlah jam gurunya. Otomatis kalau yang belum ASN berarti honornya gitu ya. Sementara medannya, masya Allah ya, dahsyat juga gitu ya. Ya tadi sudah terbahas sebetulnya. Kalau ingin kaya ya kita jadi pengusaha. Tapi kalau di dunia pendidikan itu betul-betul kita banyak pengabdiannya. Ya, malnya nanti ditambah dengan kesehatan dan rezeki-rezeki yang lain, gitu ya, kebahagiaan, ketenangan hidup. Tapi mungkin bisa disiasati punya kantin sekolah koperasi. Koperasi ya? Ah, insya Allah. Nanti THR-nya bisa umroh nanti. Cekap kalau acuh dolar ya. Nanti itu bisa didukung sama-sama. Jadi Bapak Ibu guru nih, misalnya ada program kesenian atau program apa gitu di kelas, bikin apa, nanti arahkan anak tidak membeli di luar, membeli di koperasi. Dan itu juga koperasinya bukan untuk kepentingan pribadi kan, untuk semua kayak dana-dana yang tidak teranggarkan kan ya. Nah ini mohon dukungannya juga oleh anak-anak, termasuk ibu sebagai orang tua nanti bisa diarahkan gitu ya. Kalau sekolah ini kan gratis, tapi ya kita kalau tanpa support bersama kan ya, supaya lebih maju, lebih dahsyat perlu dukungan oleh semua pihak. Itu barangkali dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridhoi, Allah berkahi, ke depannya insya Allah bisa bertemu dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang mana pada kesempatan ini sudah mengisi acara yang kedua, yaitu acara pembinaan. Dan alhamdulillah sebagaimana kita ketahui untuk jadwal pelaksanaan pembinaan pada hari ini, yaitu untuk pembinaannya sampai menjelang duhur. Alhamdulillah sekarang sudah tiba waktunya untuk duhur, dan kita selanjutnya untuk mengadakan istirahat. Oke, isoma, istirahat, sholat, makan. Jadi sana istirahat, sholat kan? Istirahat kegiatan, laksanakan sholat dan makan. Dan selanjutnya itu insya Allah nanti untuk acara berikutnya setelah kita beristirahat, setelah kita sholat, maka lanjutkan dengan acara penilaian kinerja kepala sekolah. Dan untuk itu, untuk saat ini alhamdulillah kita sudah waktunya untuk beristirahat, dan terima kasih kepada Ibu. Dan untuk sementara dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.